Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan wawancara bersama Bapak Gusmuk, seorang ahli pengobatan non medis. Sebenarnya Bapak di sini kita akan sharing-sharing begitu mengenai pengalaman Bapak gitu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Maloho. Saya mahasiswa pertukaran luar Pulau Jawa di Universitas PGRI Wiranegara. Iya. Dan ini teman saya. Ya, saya perkenalkan, saya Puspita Jailani. Saya mahasiswa pertukaran dari Universitas Negeri Gorontalo dan penempatan di Universitas PGRI Wiranegara. Iya. Nah, sebelumnya di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak. Nama saya Gusmuk Bolosewu. Iya. Pasuruan, asli Pasuruan. Iya, asli Pasuruan tapi lama di Kalimantan Barat. Selanjutnya mengenai sejarah pertama Bapak melakukan pengobatan ini, sejarahnya dari mana sih? Oh iya. Jadi awalnya memang dari turunan, dari leluhur Gusmuk sendiri. Tapi mulai Gusmuk dapat hidayahnya itu insya Allah tahun 2005 di Kalimantan Barat. Jadi sering dikasih lambang-lambang gitu. Harus ini diajarin, harus ini diamalkan, cara-caranya mengobati orang seperti ini tuh panjang lah ceritanya itu gitu. Pada saat menerima hidayah itu bagaimana sih keadaan Bapak? Apakah dingin atau? Oh ya betul, alhamdulillah kamu pintar sekali nanya. Itu keadaan menggigil sekali. Tapi itu sebentar deh gitu. Jadi dinginnya itu luar biasa, pokoknya nggak mampu kita nahan gitu. Seperti itu. Proses pengobatan ini kan ya Pak. Ya. Di sini kan ada keris-keris gitu dan juga ada telepon. Oh iya. Kalau maksud dari keris-keris itu apa sih Pak yang ada? Keris-keris ini saya membudayakan biar tidak punah peninggalan leluhur zaman dulu, karena perang zaman dulu itu kan senjatanya kan hanya bambu runcing, keris kan gitu kan. Di Indonesia ini kan tidak punya senjata api kan gitu, bom apa kan tidak punya kan gitu. Jadi Gusmuk ini membudayakan, melestarikan biar tidak punah gitu. Cuman semuanya ini mengandung khodam gitu. Jadi ada khodamnya gitu, ada makhluknya di dalam keris-keris ini gitu. Seperti itu deh. Dari mana ya Bapak maksudnya mendapatkan? Peninggalan dari leluhur saya. Terus saya juga dulu pernah aktif di bidang spiritual untuk ngambil keris itu di tempat-tempat yang angker gitu. Iya, di makam-makam gitu. Gusmuk juga tidak pernah menjual keris, tapi banyak sekali yang tak kasihkan gitu. Mana yang itu santri saya, mana yang itu tamu saya yang saya senang gitu, saya kasih hadiah gitu. Ini hadiah untuk kamu gitu. Jangan disembah, jangan diminta-minta sesuatu biar gak sirik gitu. Pokoknya pakai hiasan lah di rumah kamu gitu. Sebelumnya kan waktu itu kamu punya cita-citanya sebelum menjadi tukang obat. Cita-cita sebelumnya. Oh, cita-cita saya sebetulnya sebelum saya jadi spiritual seperti ini, cita saya itu tentara gitu. bawa brand, saya ingin perang gitu. Iya, saya ingin perang basmi penjahat-penjahat yang di sana waktu itu di tim-tim gitu. Tim-tim itu kan juga dulu kan Timur itu kan perang terus sama Indonesia kan gitu. Minta ini kan, minta negara sendiri kan gitu. Jadi saya ingin perang di sana waktu itu. Tapi Allah mengendaki saya seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu deh. Oh iya, yang kedua itu adakah orang-orang yang membantu Bapak berdirinya tempat pengobatan ini? Orang yang membantu Bapak gitu? Yang bantu saya di Kalimantan Barat itu banyak santri-santri saya. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri sendiri. Ada banyaklah belasan santri saya gitu. Kalau di Pasuruan sini banyak santri saya juga, tapi masih belum ada yang berdiri sendiri. Seperti itu deh. Ada yang perempuan, ibu-ibu ada 3. Kalau laki-laki banyak, enggak bisa saya hitung lah, masih. Kenapa sih Bapak itu melakukan pengobatan gratis gitu, tidak dipungut biaya? Oh ya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena
Gus Mu mempunyai keyakinan hidup yang paling penting itu adalah hidup setelah mati, bukan hidup di dunia gitu. Nah, jadi Gus Mu ini mengumpulkan pahala gitu. Karena kalau orang meninggal itu ingin hidup lagi ke dunia. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu sudah mati mau hidup lagi ke dunia? Dijawab sama yang mati itu, saya ingin bersedekah, saya ingin infak. Karena apa? Karena di lubang di lubang kubur itu sinar yang paling terang itu adalah sedekah. Jadi tidak penting bagi Gus Mu di dunia. Pentingnya yang sukses hidup di dunia, yang sukses akan masuk surga itu yang benar menurut Gus Mu seperti itu. Jadi adik juga tak ajarin rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah membantu orang, rajin-rajinlah menolong orang, karena bersedekah terhadap orang, memberi uang atau doa terhadap orang itu memberi kamu sendiri gitu. Makanya Gus Mu di depan itu kasih tulis, jangan pernah lelah menolong sesama, karena dalam hakikatnya itu adalah menolong dirimu sendiri. Seperti itu, Dik. Apakah udah menerima hidayah ini? Hal apa sih yang harus dilakukan dan hal apa yang tidak bisa dilakukan, Pak? Yang tidak bisa dilakukan sesuai semuanya sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Kita tidak boleh melanggar syariat Islam itu aja, ya tidak boleh nyuri, tidak boleh ngapunten ya, maaf ya, tidak boleh cabul, tidak boleh maksiat, minum, judi, itu tidak boleh. Pokoknya harus yang steril, benar-benar siratul mustaqim, perjalanan yang lurus menuju surga, itu aja deh gitu. Seperti itu. Jadi enggak noleh-noleh wis. Jadi enggak ada pantangan tersendiri gitu, Pak. Enggak ada pantangan gitu. Pokoknya kalau stroke ya saya anjurkan yang saran-saran dari dokter enggak boleh dimakan ya jangan dimakan. Itu kayak seafood, lemak-lemak. Itu kan enggak boleh dimakan, kacang, mengandung santan, itu kalau stroke enggak boleh. Seperti itu aja gitu. Kalau ginjal enggak boleh banyak minum kan gitu. Ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau non medis semuanya tidak ada pantangan, langsung ambiar di sini gitu. Seperti itu deh. Jadi Gus Mu kenapa di YouTube-nya itu Gus Mu spiritual Gus Mu alternatif spiritual ya. Nah, karena pengobatan dan juga spiritual gitu. Kalau dijuluki Gus Mu itu kan Gus Mu Bolo Sewu, itu julukannya Gus Mu. Karena kenapa dijuluki Gus Mu Bolo Sewu? Karena banyak pasien-pasien Gus Mu yang mimpi Gus Mu gitu. Bapak itu ada kayak belajar gitu, Pak, maksudnya dalam arti belajarnya ya itu lewat hidayah mimpi itu, lalu Gus Mu pelajari tersendiri gitu. Jadi gurunya Gus Mu yang sebenarnya manusia itu tidak ada gitu ya, tidak ada guru manusia hanya ibu saya dan abah saya seperti itu. Kalau yang lain tidak ada, malah setiap ada perguruan, setiap ada kiai atau ustadz atau habib, selalu Gus Mu yang paling disayang. Padahal Gus Mu baru gitu, baru masuk ke situ, baru mengikuti gitu. Nah, kamu sini rumahnya di mana gitu, kamu siapa namanya gitu, dulunya itu gitu. Padahal saya orang baru kok, kenapa kiai ini, habib ini, perguruan ini kok suka dengan saya gitu. Padahal saya baru di situ gitu. Tapi saya akhirnya ndak enak sendiri, akhirnya saya ndak ikut gitu. Karena saya yang paling disayang gitu. Nah, makanya saya bilang saya tidak pernah mempunyai ilmu dari manusia. Manusia ya ibu saya sama abah saya. Karena yang saya pelajari itu hidayah sendiri lewat mimpi saya ajarin, saya pelajari gitu. Mungkin pertama kali orang kenal Bapak itu ahli spiritual gitu dari mana, Pak? Mereka mimpi. Oh, mimpi. Iya, yang saya jelaskan tadi gitu. Ada yang namanya Pak Suto, itu mau nyalon kepala desa. Mimpi, kamu kalau ingin jadi kepala desa datangi orang dari Jawa. Gitu, datang gitu. Saya bingung, dia datang sama istrinya. Saya bingung, lalu dia jawab, saya minta tolong, saya mimpi saya bisa jadi kepala desa. Kalau ditolong sampean aku gak bisa apa-apa gitu. Karena dia maksa-maksa, terus dia pulang, terus datangnya lagi ibunya, saudara-saudaranya semuanya dibawa untuk mohon minta tolong dengan saya. Akhirnya saya refleks, oh ya saya tolong, ini kamu bawa gitu.
Lu tak bawai keris waktu itu, tapi padahal nggak ada niat apa-apa, kok dibawa aja gitu. Alhamdulillah jadi gitu. Ada Kapolsek itu baru gitu, yang lama itu pindah gitu di. Jadi Kapolsek yang lama itu ngomong, kamu kalau baru di sini, kamu harus izin dulu dengan orang besar. Orang besar mana ada di Bandung Raya sana, itu orang besar. Dikira orang besar gitu ya, dicari mana orang besar gitu. Iya, di sana Kapolsek, namanya Pak Edi, dulu Kapolsek Kota Baru, pindah ke Belimbing. Lalu Pak Wahyu itu yang baru itu disuruh izin ke saya dulu. Itu Kapolsek. Kamu kalau di Kota Baru harus izin dulu sama Gus di sana. Itu orang besar di sana. Kan udah ada nih, udah terbukti. Kenapa Bapak tidak membuka cabang gitu di seluruh Indonesia? Nggak, karena kalau buka cabang berarti kita kan nyari duit. Saya kan nggak nyari duit gitu. Kalau nyari duit ke semua ini pasien 150 aja ya, 50.000 aja, dikalikan 40 sudah 2 juta. 2 juta dikalikan 30 hari sudah berapa? 60 juta gajinya Gusmu gitu ya. Sudah kaya dari dulu ya. Tapi kaya uang, kaya mata, hati tidak kaya gitu. Karena apa? Tak kasih tahu kamu deh ya. Biar kamu mempunyai pemikiran yang tidak terlalu gila di dunia gitu. Berarti itu yang santri-santri yang Bapak maksud kayak cuma mengajarkan hal-hal mendasar atau gimana Pak? Ya seperti saya ngobrol-ngobrol gini lah sama sampean. Banyak sedekah, ilmu setinggi apapun kamu, amalan sebanyak apapun kamu, kalau kamu tidak rajin bersedekah, ilmu kamu kosong. Kamu hanya membaca. Jadi, seperti ini aja gitu. Jadi kamu amalkan ini, tapi kamu harus benar-benar rajin, suka menolong. Gitu. Kebutuhan itu adalah menolong gitu. Seperti itu deh kan. Mungkin Bapak ada kayak misalnya mengobati seseorang terus merasa tertantang begitu ada? Banyak, sering gitu. Sering karena dia melawan saya gitu, sering. Kan di YouTube saya kan banyak itu. Nah itu yang kena jin, yang kena setan gitu, nantang gitu. Pernah sampai Gusmu itu didorong sampai ke sini gitu. Sampai ke sini. Suaminya diam, dikira itu enggak tahu, dikira enggak ngamuk kan. Gusmu pas berdoa, pejamkan mata, tiba-tiba Gusmu didorong gitu. Lawan saya mau nyekik gitu. Tak teruskan doa terus, sudah doa saya tak sentil sudah terkapar sudah gitu. Sudah selesai sudah gitu. Tadinya sih saya masih berdoa gitu. Ada juga yang mau mukul enggak jadi gitu. Jadi mukul deh, tapi enggak kena gitu. Ada juga di YouTube-nya Gusmu. Oh iya. Misalnya dibilang rajin sholat. Oh ya, semuanya semua untuk dari di Indonesia inilah, dari Sabang sampai Merauke yang lagi sakit itu harus sabar, ikhlas. Yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Tolong jangan lupa sedekah, istighfar yang baik terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, semuanya harus baik. Itu aja modal setelah mati, hanya itu. Terima kasih Pak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya tadi setelah di obat sama si Bapak? Setelah? Tadi pas diobat. Mungkin kalau yang proses tadi pertamanya itu saya dari pertama datang aja ya Bu. Dari pertama datang tuh saya pusing. Nggak tahu kenapa saya pusing, ya mungkin karena mobil itu awalnya saya berpikiran begitu. Pas di sini saya kayak gemetar. Darah saya kayak mau copot kayak gitu. Nah pas yang di belakang saya itu panas sekali ya, nggak tahu panas sekali, saya kayak nggak tahan. Tapi
pas ya udah kayak dihapus aja, kayak ada api tapi kayak dihapus gitu doang, langsung hilang. Ditusuk juga gitu, kayak ya sakit sekali, tapi pas ditepuk-tepuk ya udah hilang aja gitu. Sekarang bagaimana rasanya? Sekarang udah mendingan, nggak pusing lagi, tapi tadi kan emang pusing pas wawancara aja yuk tuh, pusing sekali kayak nggak fokus sebenarnya ya, tapi sekarang alhamdulillah udah mendingan, nggak pusing gitu. Enakan. Nggak ada rasa mual gitu Enggak, udah enggak. Ah. Enggak juga sih Bu, enggak terlalu, cuman pusing doang. Ibu namanya siapa? Laini Rizky. Oh, asal dari mana Ibu? Saya sekarang tinggal di Bangil. Asal dari Kalimantan. Oh, udah berapa kali berobat di sini Ibu? Mungkin keluhan ibu dulu ya. Oh, keluhan Ibu dulu. Saya ada kista di rahim. Sudah 4 kali kesini. Alhamdulillah udah ada perubahan, ada perubahan. Dulunya lalu datang bulan itu sakit. Sakit sampai kram perut gini. Alhamdulillah kalau di sini. Ya mungkin penguatan di sini Ibu taunya dari mana gitu? Saya lihat di YouTube. Oh. Ya, ada YouTube-nya Gus itu. Oh, terkenal ya? Iya, setiap kali posting ada kan subscribe juga. Oh, subscriber, iya. Terima kasih Bu. Iya. Tapi sudah akut sampai enggak bisa jalan, sampai enggak sadar. Awalnya saya bawa ke sini enggak bisa jalan, digendong sama kakak saya ini. Berarti setelah dibawa di sini udah ada perubahan Iya, gitu Ibu? ada perkembangan, sehat, baik, terus sudah beraktivitas lagi. Tapi 2 minggu yang lalu kambuh lagi. Oh, terus Ibu dapat informasi pengobatan ini dari mana sih Ibu? Waktu itu suami saya kan opname di rumah sakit, ada teman sama-sama sakit itu kasih tahu saya, Bu, kalau misalnya nanti keluar dari rumah sakit bawa ke Gusmo aja di sana gitu. Langsung lah begitu keluar dari rumah sakit saya bawa ke sini. Dan alhamdulillah ya ada perkembangannya. Iya, terima kasih Bu. Oke.